Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. siang menjelang sore. Yang saya hormati Mbak Kirana, Ya, siap. penyiar Radio Mahardika FM, serta para pendengar setia Radio Mahardika FM dimanapun berada. Mohon izin, saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar, menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 pada hari ini Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020 yang ada di Kota Blitar sampai dengan pukul 14.00 WIB. Ya. Yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 1.994 orang atau bertambah 27 orang. 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 52 orang atau tetap. 3. Jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 19 orang atau tetap. 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari lamanya adalah 33 orang atau tetap. 5. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 206 orang atau tetap. Ya. 6. Jumlah kumulatif ODP selesai dipantau 14 hari adalah 199 orang atau tetap. 7. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 5 orang atau tetap. 8. Jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 2 orang atau tetap. 9. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 4 orang atau tetap. 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 4 orang atau tetap. 11. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 3 orang atau tetap. 12. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 1 orang atau tetap. Ya. Berikutnya saya sampaikan update data perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan di Jalan Sumba, Kota Blitar sebagai berikut. 1. Jumlah PMI atau pekerja migran Indonesia yang masuk hari ini adalah kosong atau nihil. 2. Jumlah kumulatif PMI atau pekerja migran Indonesia adalah 9 orang. 3. Jumlah pemudik atau pendatang yang masuk hari ini adalah kosong atau nihil. 4. Jumlah kumulatif pemudik atau pendatang dari awal hingga kini adalah 84 orang. 5. Jumlah kumulatif penghuni dipulangkan adalah 15 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif penghuni selesai karantina dari awal hingga kini adalah 64 orang atau tetap. Dan 7. Jumlah kumulatif penghuni rumah karantina kesehatan pada hari ini adalah 14 orang, yaitu terdiri dari 11 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Ya. Selanjutnya perkembangan kasus coronavirus disease 19 atau sakit COVID-19 Ya. di Kota Blitar pada hari ini. Perkembangannya sebagai berikut. Yang pertama, 1 kasus konfirmasi positif COVID-19 yang berdomisili di Kelurahan Tanjung Sari saat ini masih menjalani isolasi di Rumah Sakit Rujukan Kota Blitar. Ya. Pemeriksaan swab tenggorokan untuk follow up yang kedua hasilnya masih positif seperti kemarin kami sampaikan. Dan hari ini tanggal 27 Mei tahun 2020 dilakukan pengiriman swab tenggorokan tersebut untuk follow up yang ketiga ke Surabaya. Kita tunggu saja hasilnya kemudian hari. Ya. Yang kedua, 1 kasus konfirmasi domisili Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar.
saat ini masih menjalani isolasi di rumah sakit swasta di Blitar Raya. Hari ini tanggal 27 Mei 2020 telah dilakukan pengiriman swab tenggorokan yang bersangkutan untuk follow up yang pertama ke laboratorium Surabaya. Ya. Sementara demikian, Iya. Mbak Kirana yang dapat kami sampaikan. Baik, untuk kondisi dua pasien kasus konfirmasi ini saat ini seperti apa dokter yang kita dapat? Keduanya sehat, baik. Oke. Ya, Tetap menunjukkan perkembangannya stabil, maksudnya seperti itu ya ya? stabil, tidak ada keluhan. Alhamdulillah. Ya, Ya. alhamdulillah. Kemudian tadi dokter menyampaikan bahwasanya pagi tadi kita ada satu agenda monitoring serta evaluasi yang ada di rumah karantina setelah Betul. 1 bulan berjalan. Apa yang kita evaluasi bersama tim gugus tugas? Mungkin dari layanan atau sarana prasarana yang akan ditambah, mungkin seperti itu dokter? Ya, terima kasih. Terkait dengan kegiatan evaluasi, rapat evaluasi di rumah karantina tadi adalah diselenggarakan bersama internal tim pengelola, Oke. diikuti juga oleh tim keamanan dari Polri dan TNI, Baik. kemudian dari para pimpinan lembaga yang telah memberikan kontribusi para relawan, yaitu Prodi Keperawatan, Program Studi Keperawatan Polkesma, Politeknik Kesehatan Malang yang ada di Kota Blitar, serta dari Polkesma sendiri Iya. pimpinannya, sehingga tidak ada unsur atau personil dari pemerintah Kota Blitar yang diikutkan, karena ini adalah kegiatan rapat evaluasi internal saja. Baik. Selain juga untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih telah berjalan 1 bulan lebih, telah membantu menyelenggarakan pelayanan di rumah karantina bagi para pemudik atau PMI yang berstatus ODR, Iya. sehingga mereka sehat dan memenuhi syarat untuk diisolasi di rumah karantina atau bahasa halusnya rumah singgah. Iya. Nah, itu hal-hal yang telah dicapai, disampaikan. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi selama perjalanan 1 bulan lebih, serta harapan-harapan, alternatif solusi menyelesaikan atau mengatasi kendala yang ada, yang paling mungkin, yang paling bisa. Kemudian harapan-harapan apa yang harus disampaikan, yang untuk diupayakan dicapai, serta persiapan apabila rumah karantina nanti berlanjut, ataupun bila mana bisa, ya mudah-mudahan rumah karantina segera bisa diselesaikan atau ditutup. Karena mungkin ya kita berharap positif, masyarakat di Kota Blitar serta dimanapun berada yang hadir ke Kota Blitar itu sudah bisa memahami dan melaksanakan protokol kesehatan dengan secara utuh, seperti halnya yang diberlakukan di rumah karantina maupun yang diberlakukan di rumah masing-masing. Dan harapan yang lebih bagus lagi adalah kasus COVID di Indonesia, termasuk khususnya di Kota Blitar atau di Blitar Raya, tidak ada lagi. Demikian. Ya, rumah karantina akan tetap kita siapkan selama wabah. Iya. Selama wabah ini belum reda, atau mungkin ketika nanti animo kepulangan masyarakat ke Kota Blitar ini menurun, dokter? Ya, kita lihat yang jelas ini kan perintah. Ya. Jadi kami di Dinas Kesehatan atas perintah dari pemerintah Kota Blitar
dan kebutuhan pemerintah Kota Blitar dan masyarakat, bahwasanya rumah karantina niscaya diselenggarakan. Nah, kita laksanakan itu dan kita kelola sebisa-bisanya. Dan alhamdulillah hasil yang dicapai kita sampaikan sehingga para hadirin tadi bisa memahami dan bisa melihat hasil karyanya. Alhamdulillah mayoritas puas ya. Sedikit sekali atau hampir tidak ada peserta karantina yang memberikan keluhan yang berarti kritikan yang membangun sangat bagus ada, namun keluhan yang berarti atau yang sangat tidak ada. Hampir bisa dikatakan semuanya mengatakan puas. Buat dalam hal keterbatasan siapa yang mau di karantina, namun suasana karantina ternyata berbeda dengan bayangan mereka semula. Seolah-olah rumah karantina itu adalah sebuah rumah tahanan dengan segala sesuatu ala kadarnya. Ternyata di luar dugaan. Benar. Seperti tinggal di, kalau tidak boleh dibilang hotel berbintang, ya penginapan yang bersih, homestay. Tapi sepertinya banyak sekali mantan penghuni yang mengatakan demikian seperti itu, karena pelayanan yang diberikan, sarana prasarananya sangat nyaman, pelayanan dari petugas juga sangat luar biasa ramahnya begitu. Tapi di balik itu ternyata masih ada kendala-kendala yang dialami oleh petugas. Dokter. Apa saja? Mungkin teknis saja atau seperti apa? Ya, banyak yang teknis seperti sarana prasarana ya, gedungnya sendiri ya. Tapi alhamdulillah sudah bagus, sudah memenuhi syarat. Tinggal kekurangan sedikit-sedikit yang tetap akan kita upayakan perbaikan atau kecukupannya. Dan itu berproses. Baik, dokter, dari 14 penghuni rumah karantina kesehatan sampai saat ini masih memungkinkan untuk menjalankan masa karantina sampai usai ya? Masih ya. Sekarang kan tinggal 14 orang. Nah, ini nanti kalau 14 orang ini sudah waktunya satu persatu pulang ke rumah masing-masing, dan ternyata yang kembali masuk ke Kota Blitar mungkin 1-2 orang ya, insya Allah ke depan ya seputaran itu aja. Belasan. Semoga semakin turun ya, dokter. Amin. Dan mungkin dokter, karena hari ini ada 3 kelurahan yang dicanangkan Pemkot Blitar sebagai lingkungan tangguh begitu ya. Betul. Artinya memang saat ini masyarakat pun harus mulai mandiri dan harus mulai bisa begitu ya untuk menghadapi COVID-19, dokter. Betul ya, kita sudah dilatih dipaksa berlatih oleh suasana, yaitu era COVID, di mana pengetahuan tentang COVID sudah kita terima sejak ada kejadian di kota Wuhan, China. Kemudian berlanjut hingga ke negara kita. Kita mengalami dari awal begitu hebohnya, begitu paniknya. Yang paham dan panik, yang nggak paham panik. Yang tidak paham ikut-ikutan panik. Kemudian yang tidak paham plonga-plongo. Oposisi itu bingung, macam-macam kan reaksinya. Benar. Ya, kemudian ada yang paham tetapi malah emangnya gue pikirin ya, aco tak aco. Ya, kalau tidak paham dan aco tidak aco wajar ya. Paham kok aco tidak aco. Kayak bodo amat gitu. Ya, mungkin saya repot-repotkan. Setelah itu bergulir kan kita dipaksa oleh suasana yang niscaya ya. Kan bukan suatu sandiwara kan. Benar. Itu kan kejadian yang otomatis terjadi dengan berbagai sikap dan tindakan. Nah, ini masyarakat akan dipaksa berlatih dalam suasana itu setiap hari. Nah, pemerintah pusat dan daerah sudah memberlakukan berbagai kebijakan. Benar. Nah, sekarang sedang digulirkan oleh Bapak Presiden bersama jajaran kementerian dan pemerintah pusat, yaitu untuk era ke depan di bulan Juni dan seterusnya. Apa yang disebut sebagai new normal. Berarti suasana normal tetapi baru. Tidak seperti sebelumnya, sebelum ada COVID. Benar. Kita punya normal sebelum COVID yang seperti itu, yang seperti dulu lah. Nah, kemudian suasana COVID. Nah, suasana COVID ini kita kalang kabut, biasa-biasa, tenang tapi aktif, antisipasif.
Ada yang cuek, ada yang bingung, khawatir, ada yang masa bodoh, ada yang pasrah. Iya. Pasrah itu putus asa. Sudah, saya pasrah ke Allah gitu ya. Yang terjadilah. Hidup mati saya ada di tangan Allah gitu. Waduh. Nggak apa-apa. Iya. Tapi semuanya akan tergiring ke arah situasi. Iya. Bagaimana situasi yang pas. Nah, ini nanti akan mengumpul sendiri. Ini prediksi saya. Iya. Akan mengumpul sendiri, kemudian menyesuaikan. Karena apa? Yang tidak mau menyesuaikan ketika virus corona masih ada, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kemudian terpapar dan tetap tidak mau menyesuaikan. Kok vaksin atau serum belum ketemu, belum ada, apalagi obatnya belum ada, maka dia dihadapkan pada pilihan tetap sehat dan merugikan orang lain yang tertular, atau dia akan menjadi sakit dan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Nah, itu apa yang nggak panik. Sedangkan orang yang tidak cuek, tidak acuh-acuh, dia akan segera menyesuaikan dengan new normal, maka mungkin dia yang akan bisa bertahan. Nah, ini tentunya berpulang kepada pribadi masing-masing. Tidak ada yang bisa mengintervensi, tidak ada yang bisa memaksa, tidak ada juga yang bisa menghalang-halangi siapapun untuk memilih yang manapun. Oke. Ya, new normal artinya begini, mohon diluruskan dokter bahwasanya memang kehidupan kembali normal, tapi dengan tetap ketentuan-ketentuan yang berlaku protokol kesehatan. Iya, karena virusnya masih ada. Masih ada. Nah, yang membuat masyarakat panik ada, aduh, ini pemerintah wis babah, noi gara-gara gini-gini. Bukan ya dokter ya? Sudah melatih. Masa pemerintah terus makanya itu. Ini bukan langkah bunuh diri ya. Bukan. Masyarakat yang harus dipahami bahwasanya masyarakat harus melatih dirinya, cerdas. Artinya belajar itu tidak sehari 2 hari kan. Ya kalau ngajarin orang sekelas Profesor Wiku Adhisa Smita sehari sudah bisa. Nah, ini mengajari seluruh masyarakat yang dianggap aja yang paling susah paham kan berbulan-bulan. Iya. Karena saya sering sekali mendengarkan reaksi masyarakat ketika mendengar new normal. Aduh, ini masyarakat pemerintah udah capek nih kayaknya, makanya udah pemerintah itu dihadapkan pada dua pilihan sulit, dilematis. Dibelani benar-benar. Kalau kelamaan habis uang negara, tekor, akhirnya utangnya menumpuk, negara kita terjual. Naudzubillahi min dzalik, ya kan? Habis, hancur negara ini. Tapi masyarakat sudah digondeli untuk kita pagari, kita belani, tetapi sebentar aja ya, disiplino, nggak mau lepas. Loh, terus piye ki? Lama-lama nanti kelamaan belani nih, akhirnya pilih yang kedua, yaitu ekonomi gimana supaya berjalan, dibuka dikit. Itu bukan pembiaran, Jadi supaya negara kita tetap utuh. Benar. Sampai nanti akhirnya tetap hidup bersama corona, tetapi tidak nyerah pada corona, dan ekonomi berjalan, sehingga negara kita tetap utuh. Susah nggak? Iya. Tapi mau nggak mau? Saya mau cari guru di mana ini? Ya memang harus bersabar dan berikhtiar bersama-sama untuk saat ini ya dokter ya. Jadi percaya pada pemerintah, percaya dan husnudon, berprasangka baik. Karena pasti sudah ada banyak pertimbangan yang kita pikirkan, dipikirkan pemerintah sebelum mengambil kebijakan itu. Tugas kita hanyalah mengikuti anjuran yang ada dokter ya. Jadi virus corona 2019 ini seperti adanya kita punya sakit flu biasa, tapi yang mematikan gitu loh. Sobat Mardika tidak usah panik, ayo kita berikhtiar dan semangat bersama-sama dokter ya. Dan pemerintah sudah menyiapkan tameng-tamengnya, ikuti. Langkah-langkahnya sudah disiapkan, kita tinggal taat dan disiplin saja ya dokter ya. Bismillahirrahmanirrahim ya dokter, mudah-mudahan segera usai. Allah selalu memberkati kita. Benar, amin ya rabbal alamin. Dokter, ada yang ingin ditambahkan untuk Sobat Mardika sore hari ini? Sudah cukup lah, nanti pendengar setia bosan mendengar suara saya. Enggak, nanti jadi tambah ngefans dengan Dokter Muklis karena penyiar baru. Alhamdulillah, terima kasih. Siap, terima kasih Dokter Muklis. Paparannya hari ini sangat luar biasa. Insya Allah semoga bisa bermanfaat. Benar. Mohon maaf bila ada kurang atau salah. Insya Allah tidak ada dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih sore dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.